Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar teks editorial, atau editorial itu sering juga disebut dengan tajuk rencana. Biasanya kita menemukan di surat kabar, di sana ada tajuk rencana, atau sering juga disebut dengan teks editorial. Jadi sama saja, hanya istilahnya yang berbeda. Nah, kita akan bahas tuntas pada pertemuan kali ini. Selamat menyimak dan semoga kalian nanti bisa memahaminya. Apa sih yang dimaksud dengan teks editorial? Baiklah, kita akan belajar pengertian teks editorial atau tajuk rencana yang terdapat dalam surat kabar. Teks editorial adalah artikel pokok dalam suatu surat kabar yang merupakan pandangan redaksi dari sebuah media yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa yang menjadi sorotannya itu, atau peristiwa yang sedang dibahas, yang aktual pada saat itu. Jadi di sini adalah bagaimana redaktur menanggapi sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Supaya kalian bisa mudah memahami dan membedakan teks editorial, maka Budiana buat kata kuncinya. Jadi teks editorial itu kata kunci yang pertama adalah berisi fakta-fakta tentang peristiwa atau permasalahan aktual yang sedang dibahas oleh masyarakat pada umumnya. Nah, itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, teks editorial berisi pendapat redaksi terhadap peristiwa yang dibahas tadi, yang ada pada nomor 1. Lalu yang ketiga, di dalam teks editorial terdapat solusi redaksi media yang bersangkutan terhadap peristiwa yang dibahas tadi. Jadi, ketika ada sebuah peristiwa, maka media tersebut pun memberikan solusi terhadap permasalahan yang dibahas pada teks editorial. Nah, itu beberapa kata kunci supaya kalian bisa memahami konsep teks editorial. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri teks editorial. Ada sebetulnya beberapa teks editorial jenisnya. Nah, apabila kita lihat dari ciri-cirinya, ada 2 jenis teks editorial. Yang pertama adalah teks editorial pers papan bawah. Maksudnya adalah bahwa cenderung di kategori ini yang membaca teks editorial itu adalah masyarakat atau kaum publik yang tingkat intelektualnya adalah kategori bawah. Jadi kalau yang kategori bawah, ciri-cirinya biasanya teks editorialnya itu adalah hati-hati karena dia memberikan sebuah permasalahan itu penuh pertimbangan. Yang kedua, dia normatif. Yang ketiga, cenderung konservatif. Dan selanjutnya menghindari pendekatan kritis yang tajam, lalu memberikan pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Nah, ini adalah ciri-ciri teks editorial pers papan bawah, khusus kepada masyarakat yang pola pikir atau tingkat intelektualnya adalah ditujukan kepada golongan bawah. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks editorial yang kedua, yang berdasarkan ciri-cirinya tadi. Yang pertama adalah teks editorial pers papan bawah, sekarang adalah teks editorial pers papan menengah. Nah, di sini biasanya yang membaca itu adalah tingkat intelektualnya kategori menengah. Nah, ciri-cirinya apa? Biasanya teks editorialnya dia lebih berani. Kalau tadi di teks editorial pers papan bawah dia hati-hati, kalau di sini dia lebih berani, kemudian atraktif, lalu progresif, kemudian dia memilih pendekatan kritis yang bersifat tajam, artinya langsung to the point atau ke sasaran. Kemudian lebih memilih pendekatan
sosiologis daripada pendekatan politis. Jadi mohon dipahami ketika kita membaca sebuah teks editorial, penulis daripada atau redaktur daripada salah satu surat kabar itu sudah memberikan kategori tulisan teks editorialnya itu ditujukan kepada pembaca yang perspapan bawahkah atau tergolong perspapan menengah. Kemudian kita lanjutkan pada struktur teks editorial. Seperti biasa, kita akan selalu membahas struktur dari setiap teks yang kita pelajari. Nah, struktur teks editorial terdiri dari yang pertama adalah pengenalan isu. Di dalam pengenalan isu itu muncul pengenalan peristiwa, terus peristiwa tersebut sedang hangat dibicarakan di kaum publik, kemudian peristiwa tersebut ditanggapi oleh kaum publik, ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, itu pengenalan isu. Jadi di sini masih hanya peristiwa disampaikan tetapi sudah ditanggapi oleh orang banyak, dan orang banyak itu ada yang menanggapi dengan pro atau menanggapinya dengan kontra. Lalu struktur yang kedua adalah penyampaian argumen-argumen. Nah, di sini diberikan argumen-argumennya sebanyak mungkin untuk mendukung isu yang tadi supaya sesuai dengan yang dimau atau yang diinginkan oleh redaktur. Jadi isu yang dibahas di awal diberikan penyampaian argumen sebanyak-banyaknya supaya isu tersebut menjadi sebuah data yang valid atau yang bisa dipertanggungjawabkan. Ketika dia memberikan sebuah isu, maka tentu supaya porsinya tidak tetap hanya isu, diberikanlah pendapat atau argumen-argumen ini sehingga isu itu menjadi sebuah peristiwa atau permasalahan yang memang menjadi sorotan publik pada umumnya. Lalu setelah itu ada simpulan. Simpulan adalah pernyataan penyelesaian. Ini biasanya berada di akhir sebuah paragraf. Nah, itu adalah struktur teks editorial. Mohon dibedakan nanti dengan struktur teks yang lain yang sudah kita pelajari. Nah, struktur teks yang pertama adalah tadi sudah Ibu Diana jelaskan di awal, yaitu pengenalan isu. Pengenalan isu itu adalah berupa sorotan peristiwa yang mengandung suatu persoalan aktual. Nah, persoalan aktual itu bisa bebas temanya atau bisa beragam topik sesuai memang yang sedang terjadi ketika itu. Bisa politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya dibahas dalam tajuk rencana atau teks editorial. Selanjutnya, struktur yang kedua tadi adalah penyampaian argumen-argumen atau pendapat-pendapat, yaitu berupa tanggapan-tanggapan redaktur dari media yang bersangkutan berkenaan dengan peristiwa atau berkenaan dengan kejadian atau berkenaan dengan persoalan aktual yang memang sedang dibahas. Jadi kalau sebuah surat kabar atau contoh kita buat misalnya surat kabar harian Kompas, membuat sebuah atau menulis sebuah teks editorial, maka redaktur dari harian Kompas menyajikan tanggapan-tanggapan redaktur mereka terhadap peristiwa yang sedang mereka sajikan tadi di dalam pengenalan isu. Struktur teks yang ketiga adalah simpulan. Biasanya simpulan ini adalah hasil akhir. Apa yang ada di dalamnya bisa berisi saran ataupun rekomendasi terhadap peristiwa yang dikemukakan sebelumnya pada pengenalan isu. Jadi di akhir daripada teks editorialnya itu redaktur memberikan saran atau rekomendasi. Jadi mereka tidak hanya menanggapi atau menyajikan, tapi mereka sekaligus juga memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan atau bagaimana seharusnya. Nah, itu biasanya ditulis dalam simpulan. Sekarang kita akan membahas tentang kaidah
kebahasaan teks editorial. Pada umumnya hampir sama dengan kaidah kebahasaan teks yang lain. Yang pertama, kaidah teks kebahasaan editorial itu adalah kata populer, karena tadi kan dibaca oleh berbagai macam masyarakat, baik itu masyarakat menengah maupun masyarakat bawah. Yang pertama adalah kata-kata yang dituliskan biasanya kata-kata yang populer. Maksudnya adalah sesuai dengan karakteristik media itu sendiri. Jadi dengan harapan ketika mereka menyajikan kata-kata yang populer, maka kata-kata tersebut menjadi lebih akrab di kalangan pembacanya. Nanti kalian akan coba cari jenis-jenis kata populer atau contoh-contoh kata populer yang biasanya disajikan dalam sebuah teks editorial. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah kata temporal. Kata temporal atau biasanya dia merujuk pada waktu, biasanya juga dia merujuk pada tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan pada saat teks editorial disajikan. Lalu ciri berikutnya adalah banyak menggunakan ungkapan persuasif. Hal ini terkait dengan isi teks editorial itu sendiri yang pada umumnya bertujuan untuk memengaruhi khalayak ramai atau untuk memengaruhi para pembaca, maka disajikan beberapa argumentasi tadi, yaitu dalam penyampaian argumen-argumen supaya pembaca atau orang-orang yang membaca teks editorial tersebut bisa terpengaruh oleh teks yang mereka tulis dalam sebuah teks editorial. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah menggunakan pernyataan yang mempertentangkan. Artinya adalah banyak menggunakan pernyataan-pernyataan mempertentangkan. Itu biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata konjungsi seperti tetapi, melainkan, meskipun. Hal ini kan terkait dengan topik-topik editorial itu sendiri yang pada umumnya ada teks editorial tadi yang bersifat pro, ada pula yang bersifat kontra. Seperti tadi yang sudah tertuang di dalam pengenalan isu. Lalu kaidah teks kebahasaan lagi yang muncul adalah menggunakan kata ganti kita untuk melibatkan pembaca langsung pada topik yang dibahasnya. Jadi seolah-olah meski redaktur yang menulis, tetapi karena menggunakan kata ganti kita, maka terkesan bahwa pembaca pun ikut andil di dalamnya. Contoh, kalau kita pernah dengar sebuah kalimat, sejenak mari kita belokkan perhatian terhadap peristiwa yang sedang hangat terjadi sekarang ini, misalnya tentang COVID-19. Di sini ada Ibu sajikan dua teks editorial, nanti sesuai dengan tugas masing-masing. Kamu ditugaskan di teks editorial pertama atau di teks editorial kedua. Tugas kamu adalah menentukan strukturnya, baca dengan cermat teks editorial tersebut, lalu tentukan strukturnya. Tadi strukturnya terdiri dari pengenalan isu, penyampaian argumen-argumen, lalu simpulan. Simpulan tadi boleh saran, boleh rekomendasi. Kemudian tugas kedua adalah tuliskan kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Silahkan kerjakan dengan baik sesuai dengan perintah yang sudah Ibu sampaikan.
itu pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menjelaskan dengan baik. Nah, terima kasih karena kalian sudah menyimak yang kita pelajari hari ini. Semoga berguna untuk kalian dan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik dan memperoleh hasil yang baik juga. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.